Bicara soal akhlak Rasulullah SAW, kalau bicara mengubah satu persatu, kayaknya satu hari ini nggak tuntas saja. Cuma kita bicara yang sederhana saja. Disebutnya dalam riwayat sama Siti Aisyah, akhlaknya Nabi yaitu gambaran Al-Quran yang mendekat. Apa hikmahnya? Maka kita kembali kepada satu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Manusia terbaik itu diantaranya adalah manusia yang suka mau belajar untuk membaca Al-Quran, mengamalkannya, mentadabburinya, mempelajarinya, dan juga mengajarkan kepada orang lain. Dan akhlak yang pertama yang harus kita pelajari, kita kaji dan kita amalkan lewat masjid ini dan Nabi sampai di rumah kita adalah dawamlah istiqomahlah untuk selalu berpegang terhadap kitab suci Al-Quranul Karim. Saya percaya kalau ibu, saya percaya saja ketimbang suaminya untuk khatam Al-Quran jauh lebih banyak istrinya. Benar bangga? Benar bangga? Ini kalau kata Ustaz menikah di sini di WA sama saya, itu kalau di rumah Ustaz seminggu sekali ada khatam baca Quran. Benar ya? Benar ya Ustaz ya? Kadang-kadang di WA grup, ayo kita khatam Quran juz 1 sampai juz 30 seminggu selesai. Kalau bapak-bapak kadang-kadang satu Ramadan sekali doang. Tapi kalau ibu bisa berkali-kali khatam Quran. Benar ya? Jawabannya nggak yakin saya. Benar ya? Insya Allah. Ya Allah Bu, kalau kita dekat dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran kita baca, Al-Quran kita renungin, Al-Quran kita amalkan isinya, Masya Allah, ibu akan menjadi manusia yang terbaik kata Rasulullah. Saya ingin menyampaikan banyak kisah di sini, dan kisah ini terinspirasi bukan dalam hal dongeng, khayalan atau bualan semata, tetapi kisah ini adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, siapa yang di rumahnya suka ada sesuatu yang menyenangkan? Ada? Ada nggak? Rumahnya ada sesuatu yang enak banyak? Ada yang nggak pernah di rumah? Ada? Anak-anaknya nggak pernah di rumah? Ada? Suaminya nggak pernah di rumah? Ada? Maka rumusnya adalah bacain Al-Quranul Karim. Ada satu imam yang bernama Imam Az-Zahabi. Dalam satu riwayat mengisahkan, dulu ada satu orang manusia yang hanya mau tinggal di dekat rumah yang rumah itu oleh penduduk setempat adalah rumah yang dekat pinggir hutan, tidak ada yang berani tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena rumah itu disebut dengan rumah tak berpenghuni, yang bahasa kita kadang-kadang rumah angkutan. Benar apa? Dan itu gak cuma main-main. Satu orang nginep di situ, besoknya sakit seminggu meninggal dunia. Ada lagi yang coba datang ke situ sakit sebulan meninggal dunia. Ada lagi yang coba-coba masuk setahun meninggal dunia. Pokoknya yang masuk rumah itu setiap kali habis masuk sakit meninggal dunia. Entah seminggu, sebulan atau setahun. Makanya sampai ada seorang pemuda yang kemudian musafir dalam perjalanan. Dia pergi sama pemilik tempat itu, wahai tuan, saya pengen singgah. Tidak ada rumah yang saya tempatin, tapi ada rumah kosong itu. Bolehkah saya tinggal di rumah itu? Kata penduduk setempat, jangan. Kalau kau pengen tinggal di rumah kalian di sini, jangan di situ. Itu rumah menyenangkan, sudah bukan orang. Tapi kata orang lain, demi Allah, saya jadi merepotkan bapak itu. Saya ingin tinggal di sini, hanya untuk sekedar berusaha. Akhirnya apa? Dengan berat hati penduduk itu mengizinkan sambil menunggu tuh. Ini anak muda berapa hari kira-kira kuatnya nih? 1 hari ditungguin masih ada, 2 hari ditungguin masih sehat, 3 hari ditungguin masih ada, sampai seminggu ditungguin. Itu pemuda tadi nggak apa-apa ini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pun tidak ada yang terjadi.
yang ada semakin sehat, semakin sehat. Penduduk kemudian datang bertanya, wahai anak muda, kau ini orang hebat, apa rahasiamu? Sehingga kau tidak mengalami apa-apa tinggal di rumah kami. Anak muda tadi bingung bapaknya. Dia cuma bilang begini, Pak, mohon maaf. Rumah yang bapak bilang ini angker, serem dan sebagainya, banyak penghuninya dan sebagainya, suka menyakiti. Memang saat saya tidur pertama kali luar biasa godaannya. Tapi saya dipesan oleh guru saya, apapun yang terjadi jangan pernah tinggal baca Al-Quran kapanpun dan dimanapun kau berada. Setiap saya bangun, dia mulai tidak lepas setelah itu saya baca Al-Quran. Satu minggu setelah saya baca Al-Quran di tempat itu, yang ada penghuni tadi ikut ngaji bareng-bareng dengan saya. Penghuninya ikut ngaji bareng-bareng dengan saya. Lalu saya tanya, kau ini jahat, kenapa kemarin-kemarin ada orang tinggal di sini bukan ditolong, malah kau sakiti? Bahkan kemudian sampai meninggal dunia. Apa kata penghuni? Wahai Tuhan, kemarin-kemarin yang tinggal di sini itu orang yang tidak pernah ngaji, orang yang tidak pernah ibadah, orang yang belanja mulu, jalan-jalan mulu ke mall, jalan-jalan mulu ke Marrakas. Lo ketawa sih? Jalan-jalan dulu kata pernah ikut nyaji. Maka kemudian tuh yang begitu saya godain dulu. Tapi begitu Tuhan hadir datang ke sini, Masya Allah, kami semua kagum, bahkan kami tidak berdaya. Begitu indahnya lantunan ayat Al-Quran, sehingga kami ini ingin belajar bersama Tuhan. Semenjak itu Bu, rumah tadi yang katanya angker, seram dan sebagainya, enggak ada lagi, menjadi normal dan menjadi. Maka buat yang kagak doyan ngaji, suka jalan-jalan, besok hati-hati di rumah. Hati-hati di rumah. Bukan saya ngecam ya. Hati-hati di rumah. Ya Allah, kok begitu? Iya. Ada satu yang mengatakan, innal baital ladzi yusla fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah yang di dalamnya sering dibacakan ayat-ayat Allah, kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Kata Allah, ittasa'a bi ahlihi, yang pertama Allah akan berikan karomah di rumah itu adalah penghuni atau pemilik rumahnya. Ittasa'a bi ahlihi, akan merasakan kenyamanan, kelapangan, sesuatu yang luas hatinya untuk bisa tenang tinggal di rumah. Itu yang pertama, rumah yang sering dibaca Al-Quran. Kita salah. Yang kedua kata Nabi, wa fasru khairu, rumah yang sering dibacakan Al-Quran Al-Karim, kasru khairu, akan banyak kebaikan-kebaikan. Penghuninya nyaman, tenang, hatinya luas, tenang. Yang kedua akan banyak kebaikan-kebaikan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, hadarat minhul malaikah, malaikat akan selalu hadir datang ke rumah tersebut. Wa kharajat minhu as-sayatin, dan sebaliknya setan-setan akan pergi lari dari rumah-rumah tersebut. Jadi ada 4 istimewaan rumah yang sering dibaca Al-Quran. Yang pertama, penghuninya nyaman dan tenang. Yang kedua, akan datang kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, malaikat akan selalu hadir. Dan yang keempat, setan-setan akan pergi dari rumah itu. Maka kalau di rumah itu banyak yang angka-angka yang serem-serem, banyak-banyak baca Al-Quran. Itu anak saya ya Ustaz, kata betah kalau di rumah pengen yang kuat, mau dari rumah ada yang lagi. Ada yang lagi? Ada. Sering-seringlah baca itu. Nanti malaikat akan hadir mendoakan dan mengirimkan doa dari perangkat rumah. Ya Allah Ustaz, suami saya kagak betah dulu di rumah. Hari ini suruh dia di rumah, mancing mulu sama jalan-jalan sepeda. Ada begitu kan? Baca Al-Quran, besok tenang di rumah. Besok tenang di rumah. Ustaz, saya belum punya apa-apa, pengen banget pergi haji, pergi umroh, punya ini, baca itu. Nanti malam saya akan menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa
Ustaz udah setahun saya ngamalin ini. Baca Quran dengan besar, baca surat Anas dan itu berangkat ke sholat. Benar, mengulang masyarakat ya Allah. Jadi Al-Quran menjadi teman kita baca, kita amalkan, insya Allah. Selain kita mengadari akhlak Rasulullah, akan banyak kenikmatan dunia dan akhirat yang Allah berikan kita lewat bacaan Al-Quran. Jadi baca Quran. Kalau sayang sama Nabi, kalau cinta sama Nabi, kalau mengaku pada Nabi Muhammad SAW, sebelum kita ngomong yang lain, maka buktikan dengan membaca Al-Quran dari secara istiqomah. Bisa nggak baca Quran ini? Kayaknya mah habis semua ini, hafizoh ya, hafizoh semua ini ya. Benar kan ini? Kata suaminya, seolah Ustaz istri saya hafal Quran semua. Benar ya Ustaz ya? Kalau di tes Al-Fatihah belum semua kan ya? Belum ya? Kalilah hafal nggak? Anas hafal nggak? Oh berarti hafizah semua ini luar biasa. Kan Quran benar nggak? Saya nggak bilang ibu hafal nggak 30 juz Al-Quran? Enggak kan? Saya cuma bilang ibu hafal Quran nggak? Hafal Ustaz. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran bukan? Al-Ikhlas sebagai dari Al-Quran bukan? Anas sebagai dari Al-Quran bukan? Benar ya? Iya, baca tadi rumah. Alhamdulillah saya Al-Quran dulu. Kalau itu baru ayat-ayat Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini terjadi habis dulu sini 30 juz. Amin ya Allah. Cuma kalau 30 juz repot kayaknya saja ya. Ngaji minggu aja, suami nggak dimasakin ini. Apalagi kalau sibuk ngapal Quran, habis ditinggal di masjid ya, ya Allah. Hadirin hadirat dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada mau belum? Udah ada kayaknya ini Quran ya. Terusnya Ibu. Terusnya ini. Enak Ibu terus begitu ya. Saya udah pegal juga ya teman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita penting untuk membaca Al-Quran ini, dan kalau kemudian bisa kita menjadi hafizah untuk menghafalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada satu hadis dalam kitab ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Imam Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man qara'a al-Quran, siapa saja manusia yang sering membaca Al-Quran berkali dalam hidupnya, wa amila bima fihi, dan Al-Quran tidak hanya dia baca, tetapi dia pahami dan dia amalkan sedikit demi sedikit isi kandungan Al-Quran. Al-basallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan memberikan kepada orang tua ibu, ayah ibu yang sudah meninggalkan kita pada hari kiamat, Allah akan berikan kepada mereka mahkota Allah. Bu, sayang sama anak? Sayang. Cinta sama anak? Cinta. Kalau kemudian anak kita sakit, kita sedih nggak? Kalau kemudian suami kita sakit, kita sedih nggak? Apalagi kalau hubungan ini berlaku sama kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, yang kadang-kadang kita lupa untuk berbakti kepadanya. Benar apa enggak? Ya Allah Ustaz, saya setelah menikah bakti saya sama suami saya, kata Rasulullah. Benar, benar. Setelah ibu-ibu menikah, maka bakti prioritas saya adalah kepada suami saya. Benar. Tetapi bukan meninggalkan semua bakti kepada kedua orang tua. Betul apa enggak? Orang tua tetap orang tua, ayah tetap ayah, ibu tetap ibu sampai kapanpun tidak ada bekasnya. Kemarin kita 17 Agustus, Masya Allah, rame kita peringatin betul, rame kita diajarin apa intinya, bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Yang kedua, bersyukur kepada para pahlawan bangsa yang telah berkorban dengan jiwa raga kemerdekaan. Benar apa? Nggak sadar ada pahlawan-pahlawan hebat yang pernah memberikan kepada kita dalam hidup ini, yaitu ayah dan ibu. Pernah bilang nggak ayah ibu
engkau harus